Salam saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Kita membuka Lukas 15 ayat 1-7 yang berbicara tentang sukacita surgawi. Lukas 15 ayat 1-7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara kasih, apa yang membuat saudara saat ini bersukacita? Mungkin di antara saudara ada yang ingin seperti Sultan, Crazy Rich. Ya. Kalau seperti Sultan itu seperti Raffi Ahmad, Andre, atau menjadi Crazy Rich Surabaya, Malang, dan sebagainya. Mempunyai mobil mewah, apartemen mewah, uang melimpah, ibaratnya duitnya itu tidak ada serinya, ya. Didekati wanita-wanita cantik, dan sebagainya. Mungkin saat ini ada di antara kita yang berpikiran demikian. Tapi kita lihat ada kasus di sana. Mereka menipu orang dengan kedok investasi bodong. Ada kerakusan, ada ketamakan, merugikan diri sendiri. Pada praktiknya yang paling beruntung adalah yang ada di posisi puncak, yang di atas. Jadi intinya merugikan orang lain, merugikan orang banyak, dan akhirnya ditangkap. Itukah impian banyak orang? Kaya mendadak, mendapat penghormatan, diterima di mana-mana, disanjung-sanjung sebagai orang sukses. Kadang ada uang pun seseorang tidak bisa membeli kenyamanan, tidak bisa membeli istirahat yang nyenyak. Kalau diperhatikan, kalau di Surabaya masih ada becak, ya. Ada kalanya tukang becak itu sampai bisa tidur nyenyak, sampai ngorok. Terkadang kita yang sibuk luar biasa, iri. Mereka bisa begitu menikmati istirahat mereka. Orang kaya banyak yang kurang istirahat, kurang bisa menikmati hidup, bahkan tidak bisa membeli kesehatan mereka sendiri. Ada yang terbaring lemah di rumah sakit cukup lama. Istilahnya uangnya hanya untuk bayar perawatan dan obat-obatan.
tidak bisa menikmati kekayaannya mereka. Yang mungkin mereka dapatkan bekerja keras, bekerja mati-matian sejak muda. Salah seorang sahabat sharing kepada saya, bersyukur meski tidak kaya, bisa menikmati banyak hal. Disuruh test drive mobil mewah, dimintain pertimbangan memilih mobil yang mana. Dia yang pertama kali nyetir, bahkan kemana-mana dia yang pakai mobil itu. Singkat cerita, dia mengatakan sungguh-sungguh bersyukur bisa menikmatinya meskipun tidak memilikinya. Anak muda sekarang umumnya tidak ingin banyak aturan, termasuk dalam hal pelayanan di dalam hidup, bahkan di dalam gereja, ingin bebas sebebas-bebasnya. Itulah natur manusia, itulah natur orang berdosa. Inginnya serba nyaman, serba aman, serba instan. Inginnya jangan sampai ketinggalan zaman. Di banyak tempat gereja yang sedikit ketat pemberitaan firman Tuhannya, liturginya begitu teratur, begitu ketat, begitu hikmat, seringkali dianggap ketinggalan zaman. Justru yang kacau balau pengajarannya dan praktiknya yang dianggap mengakomodasi sana-sini, kelihatan ramai dikunjungi, disukai. Saudara yang terkasih, inilah fakta sukacita. Fakta kita melihat sukacita duniawi. Dunia menawarkan kenyamanan, kenikmatan, serba mudah, serba tersedia, bebas. Nah, itulah sukacita duniawi. Nah, saat ini kita renungkan, kita bersukacita karena apa? Kita lihat di situ para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Terkadang ironis, saudara. Terkadang bahkan seringkali orang berdosa itu merasakan rindu untuk bisa datang kepada Tuhan. Tentu kalau perasaan ini muncul, mulai digerakkan oleh Roh Kudus. Selalu ada kerinduan untuk menikmati firman Tuhan. Sementara mereka yang merasa sudah cukup baik, ya cukup rohani gitu ya, makin lama makin renggang hubungannya dengan Tuhan, makin tidak berminat dengan hal-hal yang rohani, makin kurang berminat hal-hal untuk memuliakan Tuhan. Di sini kita lihat bahwa Tuhan berbicara kepada orang berdosa, kepada setiap orang, termasuk saya dan saudara. Karena itu beritakan, taburkan firman Tuhan. Beritakan Injil kepada siapa saja agar mereka bisa menikmati, bisa ngicipi ya katanya. Mencicipi lalu mencintai firman Tuhan. Ini penting sekali. Karena nilainya kekekalan. Kita lihat di situ orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Mereka pikir diri mereka sudah cukup baik, sudah cukup layak, sudah cukup pantas di hadapan Tuhan. Mereka bersungut-sungut karena Allah memberikan belas kasihan kepada orang berdosa, termasuk saya dan saudara. Apapun dosa, pelanggaran masa lalu yang saudara alami, Tuhan tahu. Dan Tuhan mengampuni. Betapapun mungkin kita mempunyai masa lalu yang kelam, yang begitu gelap, Tuhan
mengasihi, Tuhan mengampuni. Artinya kasih setia Tuhan itu tidak berubah. Nah, orang-orang ini yang mengaku saleh, yang mengaku mengerti kebenaran, mereka mengaku sungguh-sungguh mengenal kebenaran, tapi dalam pandangan Tuhan tidak. Kemudian Yesus mengatakan suatu perumpamaan. Mengapa kepada mereka dia mengatakan perumpamaan? Mereka bukan tanah yang baik karena mereka merasa benar. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Dari katakan Tuhan meletakkannya seperti domba di atas baunya dengan gembira. Artinya Tuhan membopong. Yang sukacita itu Tuhan. Dombanya mungkin ketakutan karena telah menyimpang. Orang kalau berbuat salah biasanya ketakutan. Tetapi karena dia sudah ditemukan, dia bisa bersukacita bersama Tuhan. Hidupnya diubahkan, dipulihkan, ditemukan Tuhan, dilahirbarukan, diperbarui. Dan orang demikian biasanya semangat makin giat hidup bagi kemuliaan Tuhan. Karena sudah ditebus, sudah ditemukan, dan sudah diselamatkan. Dikatakan di situ, sukacita di surga karena ada satu orang yang bertobat. Perhatikan, satu orang bertobat, surga bersukacita. Orang benar, maksudnya yang merasa dalam pandangannya sendiri benar ya. Sudah cukup baik, merasa sudah cukup baik, merasa sudah cukup layak di hadapan Tuhan. Biasanya tidak memerlukan pertobatan. Dan tanpa disadari, keadaan mereka ini sebenarnya sungguh menyedihkan di hadapan Tuhan. Celakalah yang mengabaikan kasih Tuhan. Itu dalam pandangan manusia. Mungkin mereka berpuas karena dianggap cukup baik, senang menolong, cukup saleh, cukup rohani, tahu kebenaran, dan sebagainya. Itu dalam pandangan manusia. Tetapi menurut Alkitab, hidup yang berharga, yang bernilai kekalan, yang mempunyai keselamatan itu yang bagaimana sih? Hidup yang bernilai itu yang bagaimana? Hidup di hadapan Tuhan itu harus bagaimana? Berbahagialah mereka yang ditemukan, yang didapatkan Tuhan. Bahkan yang dirampas, direbut oleh Tuhan dari dunia ini. Saudara-saudara, Tuhan tidak mengingat-ingat masa lalu saudara. Sekalipun itu kelam, begitu gelap, begitu pekat dalam pandangan banyak orang. Tuhan itu Maha Kudus. Dan dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib di Golgota itu sanggup membersihkan kita, orang berdosa. Dunia harus lebih banyak lagi mendengar benih firman Tuhan ketimbang rongsokan-rongsokan. Rongsokan itu barang bekas ya. Seperti cacian, makian, kebencian, hoax, dan sebagainya. Bahkan penyampaian ilustrasi-ilustrasi yang kacau balau yang dianggap banyak orang sebagai suatu kebenaran. Yang membuat orang banyak terpukau. Tetapi kalau itu di luar firman Tuhan, itu bukanlah kebenaran.
fenomena yang terjadi dalam dunia online, banyak yang malah mengambil kesempatan untuk tidak beribadah. Apalagi COVID begini. Banyak yang malas buka firman Tuhan. Banyak yang terjerat dalam pemberitaan-pemberitaan yang sesat dan menyimpang. Para penyesat saat ini juga banyak berkeliaran di dunia online, di YouTube, di sosial media. Bahkan orang awam akhirnya susah untuk membedakan mana yang kebenaran dan mana yang tidak. Banyak yang malah lari dari Tuhan karena banyak pergumulan seperti sakit penyakit, masalah ekonomi, iman dan pengharapan mereka yang makin merosot dan sebagainya. Masalah lainnya yang menumpuk adalah semakin naiknya harga-harga, seperti rencana BBM yang akan naik, yaitu sudah merupakan beban hidup bagi setiap orang. Kalau semuanya naik, maka sementara gajinya tetap, maka itu merupakan beban. Walaupun belum naik, masih isu. Itu sudah dianggap sebagai suatu beban. Belum lagi ada perang Rusia-Ukraina di sana, yang pasti membawa dampak bagi negara kita. Pendeknya, saudara, di segala kondisi kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh berjalan dipimpin Tuhan setiap saat. Tidak nabrak-nabrak jalan di dalam kegelapan. Jangan bersikap kurang ajar di dalam gendongan Tuhan. Artinya banyak tingkah, memaksakan kemauan kita sendiri dan sebagainya. Sebab seringkali kita ini tidak tahu apa yang kita minta. Apakah itu akan membawa kebaikan bagi kita, ataukah sebaliknya akan mencelakakan kita. Tetapi Tuhan Maha tahu. Itu sebabnya kita harus meletakkan berbagai macam permohonan, keinginan kita. Biarlah kehendaknya yang jadi, karena Dia Maha tahu, Dia Maha kuasa. Dia Bapa kita, Dia tahu yang baik untuk kita. Segala sesuatu dikerjakannya bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Nah, inilah janjinya. Janji yang luar biasa indah dari Tuhan. Bagaimana kita menolong sesama di masa sukar ini? Hargai setiap kebersamaan bersama Tuhan. Kalau saudara masih bisa bersekutu, masih bisa katakanlah ikut komsel, doa pagi, doa malam, ikut pendalaman Alkitab, bahkan ikut seminar, KKR dan sebagainya. Hargai setiap kebersamaan bersama dengan Tuhan. Syukuri, jangan bersungut-sungut. Paulus katakan yang lain itu seperti sampah. Membuang, istilahnya yang dimaksud adalah membuang yang berharga, ibarat kapal yang akan karam, agar tidak keberatan muatan. Dan akhirnya selamat bersama nakoda agung, bersama Yesus, bersama Juru Selamat kita, bersama dengan Tuhan kita. Mari kita berseru, Tuhan, tolong aku. Tuhan, selamatkan aku. Tuhan, temukan diriku. Seringkali kita tidak tahu kita ini ada di mana. Tahu-tahu sudah terseret jauh dari Tuhan. Saudara, orang berdosa itu cenderung berpusat pada diri sendiri, antroposentris, mengutamakan diri sendiri. Sadari bahwa hidup ini yang kita jalani, yang Tuhan sudah berikan, sungguh-sungguh berharga.
Oleh karena itu, hendaknya pertobatan memenuhi setiap hati dan kerangka pikiran kita, orang-orang percaya, orang-orang pilihannya, di setiap saat dan di setiap tempat. Karena kita ini sudah ditebus, sudah dibayar lunas, dan sudah diselamatkan. Dan kalau kita sudah merasa demikian, sudah diselamatkan, sudah dipilih Tuhan, mari beritakan Injil hidup bagi kemuliaan Allah. Jadikan semua bangsa murid Yesus dengan segala apa yang ada pada diri kita, talenta, tenaga, berkat yang sudah Tuhan beri, kita salurkan. Dan sudahkah kita melakukan kemuliaan total hidup bagi Tuhan? Karena kita sudah dibayar lunas. Tuhan mencari orang berdosa. Ingat, keselamatan itu inisiatif Tuhan. Kalau seorang tidak dilahirbarukan oleh Roh Kudus, dia tidak akan mempunyai selera untuk hal yang rohani, untuk hal yang memuliakan Tuhan. Ingat, orang yang mati rohaninya itu bisu, buta, tuli terhadap kebenaran. Oleh karena itu butuh dihidupkan kembali oleh Yesus. Dan Tuhan menopang, menggendong orang berdosa dengan sukacita. Yesaya 46 ayat 4 katakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Terus aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan sukacita mendapatkan kembali kita yang dulu hilang dan tersesat. Tuhan sukacita menggendong kita. Kejarlah dia, dapatkan dia. Apalagi itu adalah anugerah Allah. Kita sadar bahwa Tuhan mencari kita. Jangan sia-siakan. Yang Roh Kudus berikan baik kemampuan dan kemauan untuk percaya kepada Juru Selamat sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka datang sekarang juga dengan pertobatan dan hiduplah memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati.